Baik, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tentang informasi terkini tentang pendaftaran KKN, tentang pemilihan lokasi KKN. Jadi, eh, sampai saat ini ada sekitar 1.885 mahasiswa UNESA yang mendaftar di SIM KKN setelah mendaftar dari Melisa. Jadi sudah ada 1.885. Memang jumlah ini lebih kecil ketimbang semester yang lalu ya. Semester lalu di atas 3.000 ya. Di atas 3.000 karena pada semester ini uh, mahasiswa pendidikan lagi mengambil PLP ya. Jadi memang KKN dibuka setiap semester sehingga mahasiswa bisa memilih semester 5 atau semester 6 ya untuk melakukan KKN. Dan ini tadi barusan ada mahasiswa yang WA, ini kok gelombang 1, gelombang 2 kapan gitu ya. Ini sebenarnya harusnya ini semester gitu ya. Semester ganjil 2022/2023. Sebenarnya ini jadi ini tidak ada kata gelombang ya karena KKN sekarang ini 20 SKS dan 1 semester sehingga nggak ada istilah gelombang ya. Jadi dulu memang tahun 2017-18 itu ada gelombang 1 sampai 3, gelombang 1 sampai 4 ya. Sehingga waktu itu berebut itu pendaftaran itu ya, pemilihan lokasi terutama. Jadi orang mendaftar KKN 5.000 gitu ya misalnya, dan dari 5.000 itu bisa dipecah-pecah menjadi 5 gelombang, 4 gelombang, atau 3 gelombang seperti itu. Sehingga pendaftarannya itu rebutan ya, karena dibuka gelombang 1 itu sudah langsung banyak yang daftar. Sehingga kalau udah memenuhi kota harus mengantri lagi gelombang berikutnya. Untuk KKN MBKM sekarang ini tidak ada istilah gelombang, jadi istilah semester. Jadi nanti mahasiswa yang 1.885 ini dibuat dalam satu angkatan langsung ya, dalam satu semester yang sama, tidak dalam gelombang-gelombang ya, karena ini sudah 1 semester ya. Baik, jadi yang mendaftar KKN sekitar 1.885 dari KKN reguler maupun KKN yang konversi ya, saya kira ya. Baik, adik mahasiswa. Nah, dari setting MBKM memang ini ada beberapa ya yang ini, sebentar ya. Ini mahasiswa sudah di floating itu sudah 1.189. Artinya masih ada sekitar 559 mahasiswa yang belum di floating. Nah, lalu ada 145 mahasiswa yang belum memilih tema. Jadi ini adalah gambaran ada di SIM KKN ya, Dede ya. Jadi ini Blitar 1 ya. Blitar 1 ini dengan tema asistensi mengajar ini masih 5 ya. 5 anggota ya, Mas Yan ya. 5 anggota, dan ya yang seperti yang ideal itu seperti Kabupaten Blitar 2 ini ya, KKN proyek di desa ini 15 mahasiswa, berarti ini sudah full ya, sudah penuh. Sementara Blitar 3 ini masih 0 ya. Nah, demikian juga dengan Bojonegoro ya, ada asistensi mengajar, ini sudah 10 orang, masih kurang ya. Nah, proyek di desa ini masih 2 orang, kewirausahaan masih 0 ya, independen masih 0. Nah, Bojonegoro ini banyak tapi masih sedikit ya, Bojonegoro. Jadi teman-teman yang belum dapat tempat bisa ke Bojonegoro ya, ke KKN di Bojonegoro. Nah, ini ada Gresik ya. Gresik pun ada 6 kelompok.
6 kelompok ada asistensi mengajar, ini sudah penuh 15. Lalu kewirausahaan masih 6. Proyek di desa 15. Independen masih 0. Proyek di desa 15. Nah, jadi Gresik yang masih kosong ini Gresik 4 ya. Dan yang kurang ini adalah Gresik 2 yang kurang. Nah, demikian juga dengan di Lamongan ya. Lamongan ini ya hampir penuh-penuh ya. Satu ini sudah full ya. Yang 2 ini yang masih 2 ya. Yang kelompok 3 ini masih sudah full. Lalu kelompok 4 masih ada 2 yang belum ya. Masih bisa dimasuki 2 orang. Lamongan, nah ini ada Lamongan. Nah, Lamongan ini full ya, sudah yang 6 dan 7. Dan Lamongan yang 5, kelompok 5 masih kurang 1. Nah, demikian juga dengan Madiun ya. Madiun, nah ini ada Madiun juga sama ya. Madiun yang kurang ini di Madiun yang 5, baru 1, lalu Madiun 2 baru 8. Oke, untuk yang Magetan, nah Magetan ini ada 1. Magetan 1 baru 1 ya. Nah, Magetan 2 ini ada 1. Magetan 3 ada 13, Magetan 4 ada 15. Jadi untuk Magetan ini memang ada permintaan ya di Desa Tunggur itu ya. Jadi nanti ada 2 kelompok yang ada di Desa Tunggur ya. Jadi yang sudah memilih Magetan, kami harap untuk legowo untuk ke Desa Tunggur karena memang permintaan kepala desa ya. Lalu ada Mojokerto ya. Mojokerto ini yang kewirausahaan Mojokerto 4 yang masih belum ya, sama ya tinggal Mojokerto 4 yang belum, masih 5 ya, kurang 10 ya. Lalu ada Nganjuk ya. Nganjuk ini ada proyek kemanusiaan 8 ya, ini masih kurang 7 ya. Baik, ada Nganjuk 2 ya, Nganjuk 2, Nganjuk 4, Nganjuk 5, ketiga ini sudah full ya. Nganjuk 5 yang kurang ya, proyek kemanusiaan. Nganjuk 6 proyek kemanusiaan masih kurang ya. Nah, lalu ada Ngawi ya. Ngawi ini ada 3 ya Ngawi ya. Nah, tapi baru 1 yang mendaftar di kewirausahaan. Lalu ada Ponorogo ini ya. Ponorogo 1 asistensi mengajar masih 0. Masih kosong. Ponorogo 2 kewirausahaan masih kosong. Ponorogo ketiga proyek di desa ini ada 12 orang, masih kurang 3. Nah, untuk Ponorogo 3 ini nanti akan kami minta untuk KKN di desa Carangrejo ya, Carangrejo, karena permintaan kabupaten dan permintaan kepala desa dan perangkat desa ya dari Carangrejo ya. Desa Carangrejo ini ingin membangun desa wisata. Nah, jadi cocok untuk proyek di desa ya, desa wisata yang berbasis pada kebudayaan. Jadi untuk nanti tempat tinggalnya mungkin nanti bisa koordinasi dengan kami ya. Nanti koordinasi dengan kami nanti ya, seperti apa nanti tempatnya ya. Jadi saya harap untuk yang Ponorogo ini ya sebenarnya Ponorogo ini membutuhkan 2 kelompok ya, karena desanya besar ya. Desanya besar. Dan memang lagi proyek wisata ya. Karena di sana memang banyak ini ya, banyak situs-situs sejarah ya, ada gunung, ada embung, ada makam di situ ya, yang kalau sedekah buminya ini pada bulan November nggak salah itu meriah sekali ya. Baik, nah, jadi nanti ini di Ponorogo ini adalah di Desa Carangrejo. Nah, lalu di Sidoarjo ini sudah penuh ya. Jadi memang untuk sementara memang Sidoarjo ini permintaan ya, karena memang secara teknis Sidoarjo ini agak sulit untuk perizinannya ya. Untuk perizinannya agak sulit ya, sehingga kalau tidak ada permintaan ya tidak kita tempati untuk KKN ya. Ini ada permintaan. Lalu Tuban 1 full ya, sudah 15. Tuban 2 masih 1, ini silakan. Tuban 3 ini masih 10.
Oke, masih kurang 5. Nah, ini ada Tuban 4, juga masih kurang 12. Tuban 5, Tuban 6. Nah, Tuban 6 ini 13. Sebenarnya Tuban ini juga termasuk Bojonegoro itu memang minta ditempati KKN ya. Jadi kita sudah ada MOU ya. Yang ada MOU itu Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Ponorogo tadi ya. Itu juga sudah ada MOU-nya. Jadi ada adik mahasiswa yang KKN mungkin diuntungkan ya karena sudah ada MOU-nya ya. Tuban ini masih kosong-kosong ya. Tuban 7 sama Tuban 8. Lalu Tuban 9 masih ada 14. Sudah 14 kok, masih 14. Nah, lalu kampus mengajar. Kampus mengajar ini memang konversi dari kampus KKN asistensi mengajar ya. Ini konversi dari kampus mengajar 4 ya. 4 ini masih ini silakan yang untuk kampus mengajar 4 yang belum daftar segera ya. Tadi sudah diberikan informasi oleh Pak Nurkolis untuk segera KM 4 mendaftar ya. Nah, karena banyak kemarin itu yang nggak tahu ya karena ternyata mungkin sudah menganggap bahwa sudah fokus di kampus mengajar ini nggak perlu lagi mendaftar di SIM KKN sehingga banyak yang terlunta-lunta ya. Jadi apa ya, sudah dapat nilai dari mitra tapi belum menanyakan, loh nilai saya mana kok nggak ada, ini nilai saya loh nggak pernah daftar KKN kan gitu. Itu jadi saya harap tidak ada istilah seperti itu ya. Jadi kayak menyalahkan kita itu bahwa kenapa nilai saya kok nggak ada itu. Nah memang karena belum daftar KKN. Nah, lalu kalau juga belum mendaftar ke kelompok ini, belum memilih kelompok juga nggak akan bisa mengunggah. Jadi nanti KKN-KKN yang konversi ya dari KM, dari SIP itu harus mengunggah laporan ya. Mengunggah laporan, mengunggah sertifikat, dan menunjukkan nilai ya dari mitra. Nah, itu kalau tidak masuk ke kelompok ini nggak akan bisa mengunggah ya. Jadi syaratnya adalah dengan masuk ke kelompok ini nanti bisa mengunggah laporan dan lain-lain. Jadi ya saya berharap tidak seperti semester kemarin marah-marah karena tidak bisa mengunggah laporan, nilai KKN-nya tidak muncul di Siagadun, tapi karena memang tidak mendaftar KKN, belum mendaftar KKN, kebanyakan belum memilih kelompok juga itu ya. Jadi ini ya himbauan untuk yang ambil KM 4 ya. Baik ya nih KM 4 juga. Lalu ini ada KKN Kalimasada ya, yang dari kerjasama dengan admin Dukcapil ya, silakan ya. Iya, silakan masuk ke sini ya. Oke, baik, dan ini konversi, bukan konversi, KKN proyek kemanusiaan KKN S1 Gizi ini untuk umum ya. Jadi ini sudah teman-teman dari Prodi Gizi sudah masuk ya. Jadi sudah ada 5, sudah ada 6, ini berarti mereka. Nah, ini harus, kalau kami berharap ini sampai 15 ya, sehingga nanti diisi oleh prodi-prodi yang lain ya. Jadi untuk sementara yang mengajukan pindah-pindah lokasi itu nanti bisa jadi nanti disetujui tapi juga masuk ke sini ya, masuk ke Nganjuk ini. Ini di Nganjuk ya. Dan ini proyek kemanusiaan ini fokus ya karena sudah kerjasama dengan dinas terkait ya. Jadi ini menangani stunting ya. Ya, menangani stunting, dan jadi ini KKN khusus S1 Gizi ini hanya sekedar tulisan ya, sebenarnya bukan khusus ya, karena ini maksudnya khusus ini adalah memang permintaan dari S1 Gizi, dan ditempatkan di 15 desa di Nganjuk dengan tema proyek kemanusiaan, tapi yang ditangani adalah stunting kan itu ya. Jadi ini teman-teman silakan ya yang ingin berkolaborasi dengan Prodi Gizi ya. Jadi ini masih 10, ini berarti ada sekitar 4 ya dari prodi lain sudah masuk ke ini ya, ke kelompok Gizi ini ya. Gizi 2 ya. Nah, ini yang jadi banyak yang belum masuk di sini ya. Mungkin tadi karena takut kok
khusus gitu ya, tidak ya, tapi ini untuk umum ya adik-adik ya, mahasiswa ya. Kalau ada KKN PKK Ormawa ini ya sudah, ini adalah ada 11, ini ada ya, kalau ini biasanya per kelompok ya, misalnya KKN PPK Ormawa di Mojokerto misalnya, di Desa Tropodo misalnya. Nah, ini memang harus diisi satu kelompok ya. Iya, jadi teman-teman yang dari reguler hati-hati ya. Kalau KKN PKK Ormawa ini sudah per kelompok ya. Nah, jadi ini KKN PKK Ormawa yang 2 ini dia kok baru 1, berarti seharusnya sudah banyak temannya ya di sini, mungkin belum masuk ya. Jadi itu ya. Lalu ada KLS ini juga sama ya, sudah ada tempat, ada ini ya, sudah ada request ya, jadi sudah ada orangnya di sini ya. Lalu KKN Surabaya ini banyak sekali ya, tadi ini kebablasan jadi itu ya. Tadi sebenarnya yang di Surabaya ini sebenarnya diperuntukkan ya untuk apa? Untuk mereka yang bekerja sama dengan DP5A, dengan admin Dukcapil, dengan apa ya, dengan Kedereka ya. Jadi ya, tapi ternyata tadi kebablasan ya. Iya, banyak membuka menu KKN Surabaya sehingga banyak mahasiswa yang masuk. Sebenarnya ini KKN Surabaya awalnya sih kata Pak Antokolis tidak dibuka ya, tapi karena ada kerjasama dengan admin Dukcapil, ada kerjasama dengan DP5A, dengan ada beberapa apa ya, Kedereka ya, seperti Prof Endang, seperti Pak Dr. Sunu itu juga Kedereka ya. Nah, jadi akhirnya kita buka Surabaya itu, tapi ternyata tadi kebablasan. Baik, ini ya Surabaya terlalu banyak yang tadi kebablasan tadi ya. Nah, ini ada studi independen ini ya. SIP ini adalah KKN konversi ya. Jadi ini siapa saja yang apa ya, yang ini sebenarnya bukan kelompok ya, cuma sekedar ini aja, cuma grup saja ini. Apa ya, bukan istilah apa ya, bukan hanya komunitas ya. Ini bukan kelompok artian ya, karena ini adalah mereka yang SIP ya, yang diterima SIP, studi independen bersertifikat itu. Dan kenapa kok harus memilih ke sini? Tadi sama dengan KM 4 ya. Kalau tidak mendaftar di KKN, kalau tidak memilih kelompok, nanti nggak akan bisa ini, nggak bisa unggah laporan, nggak bisa unggah nilai, nggak bisa unggah nilai dan apa sertifikat. Nanti ujung-ujungnya mereka bingung, gitu, kok nilai saya kok nggak ada di Siagadul ya. Kalau nggak mendaftar di SIM KKN ya nggak ada ya. Lalu kalau nggak misalnya mendaftar di kelompok juga sama, nanti bagaimana mengunggah laporannya. Jadi ini banyak ya, nggak tahu kenapa ya, yang kok ini, apakah karena nggak tahu informasi, tapi padahal informasi sudah kita beri dari awal-awal, tetapi pada kenyataannya ya sama seperti itu ya. Nanti ketika yang lain teman-temannya sudah mendapat nilai di menjelang KRS-an itu ya, mereka langsung WA itu ya, nilai saya kok nggak keluar gitu ya, nilai saya kok nggak keluar gitu ya. Nah, setelah kita cek apakah Anda sudah mendaftar KKN, belum lah di situ. Ada yang gini, apa Anda sudah mendaftar KKN? Iya, saya sudah mendaftar KKN awal-awal. Tapi Anda apakah sudah memilih kelompok? Oh, belum. Nah, ini sama juga. Sama juga. Jadi ini kalau Anda tidak mendaftar kelompok, tidak memilih kelompok, maka tidak akan bisa mengunggah. Jadi kelompok ini hanya sekedar ini aja kok, bukan kelompok seperti KKN reguler tadi, tidak, tim kerja tidak, tapi ini adalah mereka bekerja sendiri-sendiri ya. Mereka adalah di instansi-instansi yang diterima itu, sehingga ini hanya sekedar memudahkan untuk mengentry nilai nanti dari mitra ya. Jadi nanti kalau Anda tidak tergabung ke sini, Anda nggak bisa unggah laporan, nggak bisa unggah nilai, nanti divisi KKN nggak bisa mengentry nilai juga. Begitu ya. Jadi inilah yang harus dilakukan ya. Baik, dan iya sampai sekarang banyak sekali yang ingin ini ya, perubahan lokasi ya. Nah, ini ada yang minta perubahan lokasi. Ini ada Laura, ada Weni, ada Elsa. Ini sementara ini belum di ini ya, belum dari divisi KKN belum
ini belum menekan tombol ini. Ini ada 177 yang ingin pindah lokasi. Nah, ini ada Wildan, ada Yoga, ada Rizky. Ya, ini ada Hari Rian. Ya, banyak ini yang meminta pindah lokasi ya. Apakah karena salah kepencet, atau karena apa, kan gitu ya. Atau karena salah pilih tema, atau karena salah pilih misalnya dari KKN konversi ke KKN reguler. Nah ini ya untuk sementara ini mengajukan ya, nanti kita lihat perkembangannya ya, dan harap bersabar ya karena ini apa. Jadi selama Anda belum disetujui maka Anda masih ada di kelompok yang awal ya. Ya, sebelum ini disetujui Anda akan di kelompok awal. Jadi ini ya sampai Muhammad Faisal Iqbal dan Atta Prasetyani ini ya, ada 177 dan kemungkinan nanti juga akan bertambah biasanya ya. Baik, itu mungkin, dan nanti ketika teman-teman mahasiswa ini memilih ketua kelompoknya juga hati-hati ya, karena banyak juga yang sama kejadiannya. Jadi kelompoknya sudah dipilih, ketua kelompoknya sudah dipilih, terus setelah diajukan ke sini ada pergantian. Nah, pergantiannya macam-macam. Ya, tadi ini misalnya pindah lokasi ya gitu. Ketuanya pindah lokasi. Jadi harap di ini dulu ya. Jadi kalau bisa misalnya kalau sudah dalam satu kelompok silakan Zoom, silakan disepakati siapa nanti kelompok ketuanya, ditunjuk, nah gitu ya. Baru nanti dimunculkan di SMKKN ini. Kalaupun nanti ada perubahan ya sama diajukan ke kami ya, perubahan ketua kelompok tadi ya nanti, tapi masih ada waktu ya sampai nanti penerjunan ya. Jadi selama nanti ada penlat, ada penlat nanti bisa dikomunikasikan juga dengan DPL-nya nanti ya, perubahan ketua itu ya. Jadi itu dulu. Jadi ini tidak ada istilah gelombang 1-2 ya, karena ini adalah satu gelombang ya, satu semester maksudnya ya. Kalau tidak KKN tahun semester ini ya semester depan, gitu kan, KKN tahun depan seperti itu. Dan memang ini tidak sebanyak semester yang lalu karena semester lalu sudah banyak yang ikut KKN. Mungkin itu dulu, terima kasih. Semoga tidak ada masalah. Dan kalau tentu ada masalah, agar bersabar, diajukan pelan-pelan, namun pasti akan ada perbaikan. Oke, mungkin itu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.